Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa kaifa halukunna? La'alakum wa la'alakunna bi khairin wa afiyah insyaallah. Baik. Ya, untuk materi fikih ya, kelas 10 kita masuk ke Kitabul Buyu' ya. Ya. Jadi kelas 10 SMA itu akan membahas tentang fikih muamalah. Ya. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang fikih ibadah ya, dari rukun Islam yang 5 ya. Yang kedua ya, rukun kedua, rukun ketiga, rukun keempat, rukun kelima. Nah, adapun sekarang kita akan jelaskan tentang fikih muamalah atau disebut juga fikih al-buyu' ya. Baik. Tentang definisi al-bai' ya, al-buyu' itu jamaknya, mufradnya al-bai'u. Ya, definisinya kita jelaskan. Kemudian apa hukumnya? Kemudian hikmah dari jual beli, rukun jual beli dan syarat-syarat sah jual beli. Syurutus sihah. Baik. Ta'riful bai', definisi jual beli secara bahasa, akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in akhar. Mengambil sesuatu dan memberi sesuatu yang lain. Ya, intinya jual beli secara bahasa itu adalah barteran ya. Kita mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lainnya. Dan jual beli adalah transaksi yang sering kita lakukan karena kebutuhan kita ya banyak. Maka ya, jual beli ini sering ya, hampir tiap hari kita melakukannya. Jadi secara istilah para ulama menyebutkan jual beli adalah mubadalatu malin bimalin li ghardi tamalluk. Ya, menurut istilah syar'i adalah menukarkan harta dengan harta yang lain dengan tujuan kepemilikan. Ya, kalau udah dimiliki, ya, dia memiliki punya kewenangan tasarruf, ya, menggunakan harta itu dengan kebutuhannya. Jadi jual beli itu apa? Menukarkan harta ya dengan harta yang lain. Kita jelaskan harta itu apa. Banyak sekali. Kita idza arafna anal bai' mubadatul mal bil mal fa ma haqqatul mal. Apabila kita ketahui bahwasanya jual beli itu pertukaran harta dengan harta yang lain. Terus apa itu harta? Coba ya, kita lihat gambar berikut. Di sini ada uang. Ada mata uang. Kemudian ada emas, perak, kemudian ada mata uang. Kemudian di sini ada tambahan lagi, mata uang, emas, perak, mobil, dan rumah. Terus harta itu apa aja? Apakah cuman mata uang saja? Tidak. Terus apakah emas, perak, dan mata uang saja? Tidak. Jadi harta itu luas, banyak, ya. Bukan cuman apa? Mata uang, bukan emas, bukan perak saja, tapi juga mencakup semua yang dimiliki oleh manusia yang berharga, yang memiliki nilai ya, nilai tukar ya, emas, perak, mobil, rumah, tanah, perabotan rumah tangga ya, kulkas dan yang lainnya, termasuk harta. Nah, adapun hukum jual beli, hukmu jual beli adalah al-bai'u mubah.
hukum asal jual beli adalah mubah, halal. Nah, ini berdasarkan dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Bahwasanya Allah SWT berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Adapun hadis banyak sekali, di antaranya al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan transaksi jual beli, ya baik itu penjual atau pembeli, memiliki khiyar ma lam yatafarraqa. Maka kita akan memahami dalam hadis ini jual beli itu adalah halal. Ya. Kemudian apa hikmah dibolehkan jadi halalkan jual beli? Ya. Abah syar'u al-bai'a lima fihi min al-maslahat ila masalih al-'azim. Syariat membolehkan jual beli karena di dalamnya ada maslahat yang sangat agung. Idza taqumu hayatul insan ila bi. Karena ya, keberlangsungan hidup manusia tidak akan ya tegak kecuali dengannya. Wa dzalika li anna hajatin nasi mukhtalifah. Karena hal itu apa? Karena ya kebutuhan manusia itu beragam. Wa ma yamlikunahu minha la yafna bi a'radihi. Apa yang mereka miliki dari kebutuhan itu la yafi bi a'radihi. Ya, itu apa? La yakfi. Ya, tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Wa ta'allaqat hajatu kulli syakhsin minhum bima inda ghairihi min anwa'in nas. Maka kebutuhannya itu apa? Saling ya berhubungan ya kepada yang lainnya. Ya, berhubungan dengan pihak masing-masing dan di antara mereka bima inda ghairihim, dari apa yang dimiliki oleh orang lain dari berbagai macam harta. Wa hum la yadfa'unaha ghaliban ila mimaqabil. Dan mereka ya kebanyakan tidak akan memberikan begitu saja kecuali dengan ada imbalan. Maka dengan itu apa? Dibolehkannya jual beli untuk mendapatkan maslahat yang agung tersebut. Ada rukun jual beli ya, ada 5 disebutkan oleh para ulama. Yang pertama al-aqidani, orang yang melakukan transaksi, yaitu al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli. Al-ma'qud alaihi, ya diakadi. Yang diakadi adalah apa? Ya objek yang diakadi adalah saman, ya nilai tukar, baik uang, emas, perak, ya atau yang lainnya. Wal musman itu barangnya, ya sil'ah. Dan yang kelima ada sigatul aqdi, ya bentuk akad. Bentuk akad ini cakup semua, kullu qaulin, itu semua ucapan atau fi'lin atau perbuatannya dulu ala iradatil bai', yang menunjukkan kepada keinginan jual beli. Terus apa yang maksud saman wal musman? As-saman az-zahab wal fiddah wa nuqud, ya bisa berupa dengan emas, perak, ya uang, ya alat tukar intinya yang digunakan di zaman tersebut. Yang musman itu al-aqarat, al-aradi, wal mabani, wal mankulat, banyak ya. Mau itu berupa apartemen, rumah, tanah, ya ruko, ya atau berupa kendaraan, mobil, ya motor, ya alat komunikasi dan yang lainnya, banyak sekali ya. Ini adalah barang, ya itu buah-buahan atau yang lainnya, banyak makanan pokok dan yang lainnya, ya banyak sekali barang yang diperjualbelikan. Taib. Sigotul akad, adapun sigoh jual beli ini ada yang disebut qaul, ucapan,
itu ada ijab qabul, seperti ya seorang penjual mengatakan bi'tuka, nah ini ijab, dan si pembeli mengatakan ishtaraitu au qabiltu, ya ini qabulnya ya. Jadi ayakul al-bai ini ucapan si penjual mengatakan bi'tuka, saya jual kepada engkau, adalah ijab ya. Adapun ucapan si pembeli ishtaraitu au qabiltu adalah qabul. Jadi dalam jual beli ada ijab qabul. Ini diantara bentuk akad dalam jual beli. Adapun perbuatan berupa apa? Ya, ka'ayyadafa'a ilaikal ba'i asiran fatu'tihi rialan min ghairi talaffuz minkuma. Seperti ya, engkau membayar ya, ka'ayyadafa'a ilaika ba'i asiran. Jadi ketika kamu memesan minuman, makanan ya, kemudian ya si penjual dia memberikan pesanan yang engkau ya pesan, kemudian kamu memberikan uang tanpa mengucapkan ijab qabul di situ ya, dan ini sah, boleh ya. Kemudian syarat sah jual beli. Nah, syarat sah jual beli kita bahas di sini ya. Syarat sah jual beli ada beberapa. Nah, adapun syarat jual beli, teman, kita akan jelaskan sekarang. Syarat-syarat sah jual beli ada sab'atun, ada 7 ya. Syarat-syarat sah jual beli ada 7. Jadi apabila ya tidak ada syarat ini, maka jual belinya tidak sah ya, batil jual belinya. Yang pertama taradi al-muta'aqidaini. Yang pertama adalah ridho di antara dua orang yang melakukan transaksi, penjual dan pembeli. Jadi syarat yang pertama itu si penjual dan si pembeli itu harus ridho. Si pembeli dia ridho menjual barang yang akan dijualnya, dan si pembeli dia ridho ya ketika membeli barang tersebut. Fala yasihu bai'un mukrah, maka tidak sah jual beli ya ada paksa atau jual beli paksa ya. Wa yusas min dzalik, dan dikecualikan dari hal tersebut ya al-ikrah bihaqqihi, memaksa dengan ada hak, yang memiliki hak untuk memaksa. Kama law akraha qadi al-din ala bai'in min ba'di amlakihi liyusaddida diyuna. Seperti ya hakim ya memaksa yang memiliki hutang dari jual beli ya, dari sebagian apa yang dimilikinya untuk membayar hutang-hutangnya ya. Contoh, zar'ul al-mal milkiyah al-khas li ajli maslahah al-'am bi syurutiha syar'iyyah. Itu apa? Naz'u al-mulkiyah, itu naz'u ya. Naz'u al-mulkiyah al-khas ya. Melepaskan kepemilikan yang khusus li ajlil maslahah al-'amah, untuk kemaslahatan yang umum dengan syarat-syarat yang
khusus. Ya. Jadi taradi ini adalah syarat sah jual beli. Jadi kalau misalkan ada pemaksaan dalam jual belinya, tidak sah jual belinya. Ini hukum asalnya. Dalilnya apa? Di dalam surat An-Nisa, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada perniagaan yang ada ya keriduan di antara kalian. Kecuali perniagaan yang ada saling ridho di antara kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bahwasanya jual beli itu hanya dengan keriduan, ya, saling ridho. Ini yang kedua, ayakuna kullu wahidin minal muta'aqidaini jaizu tasarruf. Hendaklah setiap masing-masing di antara dua orang yang melakukan jual beli itu diperbolehkan untuk tasarruf, menggunakan barang tersebut. Ya, jaizu tasarruf itu yang boleh melakukan transaksi adalah ayakuna kullu minhum balighan aqil rasyidan. Jadi syaratnya baik penjual dan pembeli itu dia jaizu tasarruf, ya, diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Ya, siapa itu? Ya, dia baik itu penjual atau pembeli balik, dia balik, ya, umurnya udah balik, ya udah jelas ya. Balik itu apa? Ya, jadi mukallaf, paham ya? Mukallaf itu yang udah wajib sholat, ya, udah wajib puasa Ramadan, itu balik, akil, berakal, rasyid, mumayyiz. Ya, rasyid ini apa? Ada yang mengatakan ya berakal dan dia bisa apa? Membedakan. Maka tidak sah akad jual beli, ya, anak kecil, orang gila, safi, maaf, ya, orang yang apa? Ya, SLB yang memiliki kebutuhan khusus. Dikecualikan dari hal tersebut apabila ada izin dari walinya, seperti ya, atau ya anak kecil yang melakukan transaksi hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang kecil seperti membeli permen misalkan atau yang lainnya, jajanan, ya, anak kecil boleh, walaupun hukum asalnya tidak boleh tadi, ya, tidak boleh anak kecil melakukan transaksi jual beli. Misalkan dia beli mobil, ya, anak TK beli mobil tidak sah, ya, kecuali apa? Dia beli permen gitu, ya, hal-hal yang kecil. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah SWT, la wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah berikan kepada orang-orang yang safi, sufaha itu yang akalnya belum, ya, balik, akalnya, ya, masih kecil, baik itu ya orang gila, ya, sufaha itu masuknya orang yang tidak berakal, baik anak kecil atau orang gila, ya. Janganlah kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang sufaha, yang tidak memiliki akal, ya, karena mereka belum bisa menggunakannya. Ya, yang ketiga, ayakuna muta'aqid malikan lil mal aw man yakum maqamah. Hendaklah, ya, al muta'aqid, yang melakukan transaksi itu, ya, malikan lil mal, sebagai pemilik bagi harta yang dia miliki, ya. Jadi si penjual dia menjual barang itu adalah miliknya, bukan milik orang lain. Demikian juga pembeli.
Ya, dia membeli itu karena memiliki uang, atau yang menduduki kedudukannya, misalkan si penjual ya itu adalah wakilnya, ya, misalkan penjaga toko ya, atau reseller atau yang lainnya yang menduduki kedudukan si penjual, pihak pertama ya. Jadi si penjual itu ya gak mesti ya langsung menjual barang yang bisa diwakilkan kepada yang lain, seperti kepada karyawan dan yang lainnya. Ini yang menduduki kedudukan. Ya, walaupun penjaga toko atau misalkan karyawan itu bukan pemilik barang, tapi diwakilkan oleh ya pemiliknya, maka boleh. Jadi syarat yang ketiga ini apa? Ya, si penjual itu adalah pemilik barang tersebut, harta yang dia jual ya, atau orang yang menduduki kedudukan. Jadi hendaklah si penjual itu sebagai pemilik barang atau yang menduduki kedudukan ya. Ya, yang menduduki kedudukan banyak sekali contohnya tadi ya, bisa karyawan atau wakil, reseller, atau misalkan wali ya, si anak yatim, atau ya walinya orang gila, atau wasiat ya, orang yang diwasiati, atau yang lainnya banyak sekali. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Latabi ma laisa indaka," janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Jadi kalau misalkan kita menjual barang yang bukan milik kita, tidak sah ya. Yang keempat, ayakunal mabi mubahan manfaah. Hendaklah barang yang dijual itu boleh dimanfaatkan, halal, boleh, maka tidak boleh fala yajuz baima fihi manfaah mahram. Jadi tidak boleh menjual sesuatu ya, barang yang haram. Jadi tidak boleh kita menjual barang fihi, di dalamnya manfaat yang haram, seperti khomer ya, seperti ad-dukhon, rokok, alat musik dan yang lainnya. Alat-alat musik ya, kaset musik, video, film yang haram ya, kalau kita menjualnya tidak sah ya. Karena apa kaidahnya? Ma haruma akluhu haruma bai'uhu, yang diharamkan untuk dimakan atau digunakan maka diharamkan untuk diperjualbelikan. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza harama ala qaumin akli syai'in haruma alaihi tsamanuh." Allah SWT apabila mengharamkan kepada kaum untuk memakannya, maka diharamkan untuk diperjualbelikan. Yang kelima, ayakunal mabi maqduran ala taslimihi fala yasuh masalan bai'u sayyara mafqudah. Yang kelima, hendaklah barang tersebut mampu untuk diserah terimakan, maka tidak sah misalkan menjual mobil yang hilang atau yang begal misalkan ya, atau misalkan menjual burung yang terbang, ini tidak sah. Jadi yang kelima itu apa syaratnya? Hendaklah barang tersebut mampu untuk diserah terimakan ya, paham ya. Yang keenam, ayakunal mabi ma'luman indal bai'i wal musyari waqtal aqdi. Ya, syaratnya apa? Yang keenam, hendaklah barang tersebut jelas ya, baik si penjual atau pembeli, bagi si penjual dan pembeli ketika akad. Ya, barangnya misalkan spesifikasinya apa ya, jumlahnya berapa ya, berapa kilo atau ya berapa unit ya, jelas. Warnanya apa, jenisnya apa, harus jelas
Ketika akad ya bagi penjual dan pembeli. Jadi barang yang dijualnya jelas. Ya, mau beli mobil misalkan jelas. Ya mau produk apa, model apa, tahun berapa, ya, warna apa dan yang lainnya harus jelas. Kalau tidak jelas, misalkan saya mau jual mobil kepada kamu, ketika akad yang dia jual mobilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan si pembeli, ya, apa yang disifati si penjual tidak sesuai spesifikasinya apa yang disebutkan oleh penjual, maka tidak sah. Ya, dia mau jual, misalkan saya ingin jual, si pembeli mengatakan saya ingin menjual mobil Toyota. Oh, pas akad dia datangkan apa? Mobil Avanza. Ya, Avanza warna hitam. Ya, si pembeli ingin membeli mobil Avanza warna putih. Nah, ini kan tidak sesuai, maka tidak sah. Yang ketujuh, ayakuna thamanu sil'ah ma'luman waqtal aqdi. Hendaklah ya harga barangnya diketahui. Ya, misalkan 3 juta. Ketika akad jelas harganya berapa. Ya, 3 juta, 8 juta, 2.000, 3.000. Ya, jelas. 1 miliar berapa? Jelas. Dalil syarat yang 3 ya, yaitu 5, 6, 7 itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, naha anil bai'il gharar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli goror. Jual beli goror itu yang tidak jelas. Tidak jelas apa? Ya, barangnya. Tidak jelas barangnya dan harganya. Nah, ini ya, teman-teman, semoga bisa dipahami syarat-syarat sah jual beli. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi